Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab sendiri. Oke, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bone. Oke, hari ini kita lanjut masih di bab pronoun, tapi judulnya cuma ada pronoun di belakangnya. Awalnya beda lagi. Nah, untuk kalian yang ketinggalan video saya sebelumnya kita bahas tentang bab pronoun. Untuk di video pertama, pronoun masalah personal pronoun. Kayak di dalamnya ada subject object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada recessive pronoun. Linknya di atas, silahkan diklik. Terus yang selanjutnya ada reciprocal pronoun, ya, pronoun semua. Itu bahas yang perbedaan atau penggunaan each other sama one another. Nah, linknya juga di atas, silahkan diklik. Terus yang selanjutnya ketiga ada demonstrative pronoun dibandingkan versus demonstrative adjective. Nah, sudah dibahas lagi di video sebelum ini. Silahkan kunjungi videonya. Judulnya Dress. Oke, hari ini kita masih pronoun juga, yaitu indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Nah, gak usah bingung, kita artikan coba satu-satu per kata dulu. Pronoun itu apa? Kata ganti. Sedangkan indefinite itu adalah tidak jelas. Jadi kalau digabung, kata ganti yang tidak jelas. Tidak jelas gimana? Tidak, kita langsung ke definisi panjangnya. Nah, definisi panjang dari indefinite pronoun itu pronoun atau kata ganti yang merujuk pada orang atau benda yang tidak jelas. Nah, di sini pronoun atau kata gantinya tuh merujuk pada seseorang atau benda yang nggak jelas. Jadi kata gantinya itu tidak jelas, entah orangnya yang mana atau bendanya yang mana, nggak jelas. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini ya, di sini ada kata-kata some, ada kata every, ada kata any, ada no. Nah, di sini ada strip one, strip body, strip think. Nah, kita gabung-gabung ya. Misalnya some tambah one, jadi someone. Someone artinya apa? Seseorang. Terus somebody. Jadi di sini ya, satu baris, somebody. Artinya sama kayak someone, seseorang. Some tambah think. Jadi something. Nah, kalau kita bilang someone, someone, kita bilang someone itu ya nggak jelas ya, someone nggak jelas. Somebody, seseorang, something, sesuatu yang mana nggak jelas. Terus everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Ya, ditambah-tambah sendiri. Paham? Nah, udah familiar kan dengan kata-katanya, udah tahu, maksudnya udah pernah tahu kata-kata ini. Nah, kata-kata ini semua tuh namanya indefinite pronoun, kata ganti yang enggak jelas. Ya, kayak kalau bilang kita kayak someone, seseorang. Seorang yang mana? Everyone. Setiap orang itu makan pete. Nah, setiap orang yang mana? Nggak jelas. Terus anyone, adakah seseorang? Nah, nggak jelas. No one, nggak ada seorang. Nothing, tak ada seorang, tak ada apapun. Anything, everything, segala sesuatu. Something, sesuatu, nggak jelas semua. Ini nggak jelas semua. Kata ganti atau pronoun yang nggak jelas. Nah, untuk catatannya, kata ganti di atas ini semua, itu semuanya dihitung tunggal atau singular. Ya, dihitung tunggal atau singular. Maksudnya gimana tunggal atau singular? Mungkin masih bingung ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas tunggal yang gimana sih atau singular yang gimana sih. Nanti kita bahas di contoh setelah ini. Oke guys, kita langsung ya ke contohnya. Kita akan belajar. Sekali lagi saya mau minta maaf karena kita pakai media seadanya. Tapi semoga dengan media seadanya ini bisa membantu kalian untuk lebih paham bahasa Inggris. Apalagi untuk dasar bahasa Inggris.
Oke, kita langsung aja tadi ya. Nah, tadi kan ada catatan tuh di bawah. Indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak jelas tadi, someone dan teman-temannya tadi, somebody, something, anyone, anything, no one, itu dihitung tunggal atau singular. Tunggal atau singular. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, dalam penggunaan kalimat itu kan harus ada subject agreement ya. Subject verb agreement. Nah, saya contohkan mungkin ada yang belum belajar tentang simple present atau tenses pertama. Ini untuk perumpamaan aja ya. Kalau di kita nanti kalau membuat soal, gimana cara kok dihitung tunggal atau singular. Nah, simple present kan ada dua ya. Ada dua. Itu ada simple present nominal, kalimat nominal, dan kalimat verbal. Nah, kalau nominal dulu, itu rumusnya nominal simple present itu subject plus is, are, plus three complements. Nah, nggak usah dipikirin complementnya. Terus yang verbal itu subject plus verb, verb ya, atau kata kerja. Nah, kata kerja nanti di sini ditambah s atau is, ya. Ini sebenarnya garis merong, ada verb yang ditambah s, ada yang enggak ya. Plus objek. Nah, di sini gimana cara nanti Saman dan teman-temannya dihitung tunggal? Nanti gini aja. Nah, nanti kan kalau ada kalimat itu pertamanya mesti ada subjek ini ya. Nah, kalimat nominal, verbal itu ada subjek. Nah, kata ganti subjek kan tahu kan ada kayak I, you, we, they, she, he, it. Nah, nanti kalau ada indefinite pronoun di subjek, nanti subjeknya itu dianggap she, he, atau it saja ya. Nanti kalau ada kata kayak someone, somebody, nanti kita anggap subjeknya itu he atau she atau it. Anggap aja itu biar mengenakkan kalian untuk paham. Nah, ketika kok subjeknya she, he, it, nah itu kan orang orang tunggal semua ini. Nah, nanti sedangkan kalau no kalimat nominal he, she, he, it itu pasangannya is. Nanti bukan bukan juga are. Nah, nanti setelah indefinite pronoun, kalau misalnya ketemu kalimat nominal simple present, setelah someone dan kawan-kawan, itu langsung is, bukan are atau am. Ya. Terus kalau kalimat verbal, kan tadi subjeknya dianggap he, she, atau it ya. Nah, nanti setelah someone dan kawan-kawan, somebody, something, anything, itu verbnya, kata kerjanya ditambah s atau is. Karena kalau subjeknya he, she, he, it, itu verbnya nanti ditambah s atau is. Misalnya, kalau misalnya I love, bukan, I eat, saya makan. Kan ini subjeknya I, eat. Tapi kalau subjeknya she, he, atau it, misalnya she. Nah, ini kan verbnya it. Nah, verbnya harus ditambah s. Nanti gitu. Nanti biar kalau kita ke kalimatnya, kalau kita jawab soal juga nggak salah di soal grammar. Nah, kita langsung aja ke soalnya biar nggak pusing. Kita nomor pertama kita pakai someone dulu ya. Someone bla bla bla, ada is sama are eating pecel. Seseorang sedang makan pecel. Nah, di sini ada is sama are. Itu pakai mana? Nah, pakai is. Kenapa? Karena someone itu dihitung tunggal atau anggap saja he, she, it. Jadi setelah someone atau she, he, it itu mesti pakai is di sini ya. Nah, ini karena tenses nomor 2, present continuous. Terus nobody. Nobody bla 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 perfect. Tak seorang pun sempurna. Ya kan? Tahu kan kata itu? Nobody bla bla perfect. Nah, itu pakai is. Karena nobody dihitung tunggal. Kalau are itu jamak. Tak ada nobody is perfect. Pernah dengar kata itu kan? Tak ada seorang pun yang perfect in this world, di dunia ini. Nah, kita langsung nomor 3. Everyone bla 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 like atau likes her.
Nah, di sini tuh pakai kata kerja ya. Setiap orang itu menyukai dia perempuan. Nah, di sini everyone dianggap tunggal. Kalau di sini verbal setelah subjek itu harus ditambah SIS. Jadi di sini pakai likes yang ada S-nya. Everyone likes her. Jadi kalau menemukan someone, everyone, everything itu nanti verb-nya harus dikasih S atau IS. Terus nomor 4 contohnya nothing. Nothing happen atau happens. Ya, happens. Verb-nya ditambah S. Gitu aja sih contohnya. Semoga bermanfaat. If you like this video, you can give me thumbs up, subscribe, comment, and share.